selama pandemi. Iya. Terus apa sih yang membuat Bunda mungkin mau deh coba jadi bintang tamu di sini? Sudah terlalu sering menolak. Jadi rasanya kok enggak enak gitu ya, enak hati. Terus apalagi teman-teman yang apa namanya, yang pembawa acaranya gitu. Jadi ya kangen juga sih sama teman-teman gitu untuk ketemu ya. Selama pandemi ini memang tidak ada pertemuan karena memang saya juga berada banyak di kampung. Gitu, ya. Selama pandemi. Kasih dikit. Sini, bocor. Oh. Nah. Kesini ya. Ya. Momennya. Ya, silakan. Oke. Bunda selama pandemi juga ini ngambil job-job gitu kan Bunda, kayak off air mungkin atau Selama pandemi ini ada off air kemarin 3 kali. Dan itu pun karena apa namanya, terbukti juga mungkin memang tidak melaksanakan protokol kesehatan, sehingga waktu itu sampai sempat diangkat jadi berita, tapi ya alhamdulillah sayanya karena memang melaksanakan prokes, alhamdulillah saya lolos waktu itu. Terus ada beberapa juga acara yang karena memang pandeminya belum tuntas, belum selesai, jadi ditunda. Ya. Tapi selama pandemi ini kalau misalnya ngambil job keluar dan sebagainya itu ada rasa khawatir nggak? Kalau memang semua pihak melaksanakan prokes, saya rasa mungkin tidak ada sesuatu yang terlanggar ya. Karena saya pun ya apabila diundang ya tetap dengan prokes gitu. Ya. Selama mungkin pandemi ini dan sebagainya, Bunda juga ini nggak sih memproduksi mungkin single lagu atau ada lagu baru? Lagu-lagu baru ada, tapi belum dirilis gitu ya. Ada beberapa lagu baru yang lahir selama masa pandemi ini, tapi karena saya masih beraktivitas di kampung, masih berada di kampung domisilinya, jadi belum sempat merilis gitu. Belum sempat masuk studio. Ya. Untuk terakhir mungkin lagu yang diproduksi atau yang udah dirilis apa? Lagu-lagu lama, recycle. Ada satu lagu religi, lagu apalagi nih, Dikau ya, Dikau, recycle juga, tapi nggak terlalu lama lagunya. Ya. Itu di tahun berapa? 2018 kalau nggak salah. Udah. Yang mana? 2018 kalau La Haula. Iya, Dikau juga yang musik baru itu 2018. Ya, musiknya di aransemen baru. Mungkin yang terakhir ini lagu Dikau ini menceritakan tentang apa sih? Tentang seseorang yang banyak memberikan inspirasi, ya pujian terhadap seseorang, sanjungan terhadap seseorang yang banyak memberikan inspirasi, memberikan semangat hidup gitu. Ya selalu lagu-lagu rayuan klise. Nah kalau Bunda sendiri kalau misalnya membuat lagu gitu, itu memang berdasarkan pengalaman pribadi atau dari mana gitu? Memang kebanyakan itu dari pengalaman pribadi, karena memang saya bukan seorang pengarang, saya hanya sebagai menuangkan dari peristiwa atau kejadian yang saya alami, lalu menuangkan dari isi pikiran dan isi perasaan saya. Kalau mengarang-arang dengan sengaja, rasanya saya tidak begitu berbakat gitu. Jadi hanya sebagai penuang saja. Penuang saja. Ya. Oke, mungkin Bunda untuk tadi ada lagu yang mungkin yang pengen mau dirilis itu rencananya kapan? Ya? Rencana lagu tadi baru yang mau dirilis itu kapan? Jadi kan ada udah beberapa tuh lagu, Iya. tinggal dirilis aja.
Iya, iya. Rencananya kapan Bunda? Itu dia, saya karena masih banyak di kampung di Tasikmalaya, jadi belum banyak berinteraksi dengan teman-teman pemusik, belum berdiskusi juga dengan teman-teman pemusik untuk mendiskusikan mengenai konsep dan format musiknya seperti apa gitu. Mungkin mudah-mudahan sih ada waktu sebelum puasa lah, mudah-mudahan ya. Ya, Kesibukannya apa Bun di kampung? Biasanya kan para artis nih lagi booming bunga nih. Kalau Bunda apa nih di kampung nih? bunga gitu. Tanaman. Ada juga sih kita lagi ngebon. Oh, Tapi ngebonnya ngebon kecil di sekitar rumah gitu ya. Eh, saya banyak di Tasik karena memang saya sedang mendampingi keponakan saya yang mau menyalon jadi kades kepala desa. Jadi saya menemani dan mendampingi dia banyak di berapa kampung. lama Bunda di- Sudah 4 bulan di Tasikmalaya di kampung. Sebelumnya berarti di Jakarta. Di Jakarta, di Bogor. Tapi mengganggu selama tinggal mungkin di Tasikmalaya mengganggu rutinitas Bunda nggak sih? Mungkin ada nyanyi, opera dan sebagainya. Kalau nyanyi off air enggak mengganggu. Acara-acara TV mungkin ya, karena butuh persiapan. Sementara kalau saya dari Tasik, rasanya kok perjalanan capek dan jauh gitu. Jadi banyak saya tunda, banyak yang ya itu banyak yang ditunda. Nah ini pas di pagi-pagi ambiar dan ada salah satu lagi acara di TV yang lain. Pas memang saya juga sedang ada urusan di Jakarta gitu. Jadi sekalian jalan, sekalian berangkat. Mungkin selama pandemi Bunda ada nggak sih mungkin kegiatan seperti kan mungkin waktu itu sempat nggak boleh nih Bunda ya Iya. keluar rumah gitu. Iya. Mungkin ada nggak sih bisnis gitu Bunda kecil-kecilan atau apa? Enggak ada. Cuma merancang-rancang aja kita mau bikin merancang-rancang terus merencana-rencanakan apa namanya kita mau bikin ada sesuatu yang kita mau kongsi dengan teman-teman yang berkaitan dengan busana. Misalnya dirancangkan Bunda sendiri Sama-sama, kita merancang sama-sama. untuk diberikan Ya, untuk diberikan dijual. untuk diberikan dan juga dijual. Iya, iya. Gitu. Selain itu nih Bunda, tadi juga aku sempat lihat di artikel gitu. Kalau misalnya kilas balik nih Bunda dulu perjalanan karir Bunda, Iya. yang paling diingat sampai sekarang Bunda mungkin udah dikenal banyak orang ada nggak sih? Dulu yang paling memorial nggak akan pernah dilupain gitu perjalanan karir Bunda. Perjalanan saya di masa-masa susah, disulit dengan ibu saya, dengan almarhum mama saya, yang beliau selalu mendampingi, menemani saya kemanapun saya berangkat untuk acara off air di setiap daerah, dan juga mama saya selalu menyertai saya, menemani saya ketika saya juga rekaman, baik untuk yang pertama kali saya masuk studio rekaman maupun yang kedua, yang ketiga. Banyaklah cerita-cerita yang lucu, yang mengesankan, yang mendalam, dan yang juga mengharukan. Sempat kita naik bis tingkat, terus joknya kehabisan, kita pegangan gitu bergelantungan. Lalu kita pernah naik bajai mau ke studio, mau ke studio rekaman di mana tuh, di Gedung Panjang, di Pluit apa di Gedung Panjang ya. Kita naik bajai mengejar jadwal studio gitu. Lalu kita mau syuting dari rumah kita, rumah orang tua bapak saya di Curug. Kita mau syuting, sempat kita karena nggak ada angkutan, kita belum punya mobil, lalu kita naik ke truk pasir gitu, numpang truk pasir. Jadwal studionya, jadwal syutingnya jam 9 pagi. Di Taman Mini berangkatnya dari Banten itu, dari Curug ya.
Itu jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu. Sampai ke Kalideres, dari Kalideres baru naik bus yang ke Pulau Gadung. Ke Cililitan kalau nggak salah. Itu indah, lucu dan mengesankan serta mengharukan ya, dan ya itu sebagai bentuk rasa cinta orang tua ya, almarhumah mama kepada saya yang rela ikhlas ridho dibawa menderita sama saya gitu di masa-masa perjuangan dulu. Nah mungkin dari sekian banyak lagunya Bunda Evi, mungkin ada nggak sih salah satu lagu yang paling Untuk mama, bukan mungkin untuk siapa aja, mungkin yang paling satu lagunya mungkin yang paling Bunda suka ya. atau paling inspiratif? Yang paling saya suka Aku Rindu Padamu, karena itu bercerita tentang kerinduan saya kepada ibu saya sebenarnya. Gitu. Kepada mama dan bapak saya, orang tua saya, di mana ketika itu di saat saya mengalami kehidupan sendiri untuk yang pertama kalinya, lalu mama saya sudah nggak ada, lalu bapak saya juga baru almarhum waktu itu. Sepertinya waktu itu saya sedang kayak seperti kehilangan pegangan, seperti kehilangan pelabuhan gitu. Ketika sedang dalam keadaan yang sangat-sangat merasa sendiri waktu itu, ya lahirlah lagu itu, Aku Rindu Padamu. Itu Aku Rindu Padamu itu bercerita tentang kerinduan kepada kasih sayang, sebenarnya kasih sayang, penjagaan, perlindungan dari kedua orang tua. Terus kan Bunda Evi juga bisa dibilang ini adalah senior pedangdut di Indonesia ya. Kalau melihat mungkin musik dangdut sekarang yang baru-baru nih, gimana sih? Ada bedanya nggak? Ya, jelas ada bedanya karena bagi saya musik itu adalah universal, sesuatu yang universal, dan seni itu akan selalu bergerak gitu di ruang yang bebas gitu ya, di ruang yang leluasa. Dan perkembangan musik dangdut sehingga lahirlah musik-musik yang baru ya, dalam genre yang baru gitu. Saya rasa itu adalah pengembangan daripada ide-ide atau gagasan-gagasan dari teman-teman pemusik di dalam mengembangkan musik dangdut itu sendiri gitu, sehingga tidak mandek ya, tidak stuck pada pakem dangdut yang sudah ada gitu. Tapi meski demikian tetap dangdut klasik, dangdut konvensional tetap dia juga bergerak dan dia juga berada di tempat hati penggemarnya gitu, tidak terpengaruh ya. Tapi ada beberapa musik yang juga melahirkan konsumen yang baru, penggemar yang baru dengan nuansa musiknya yang baru itu gitu. Saya rasa itu sebagai perkembangan yang baik buat saya, menurut saya ya. Selama memang kita masih tetap menjaga nilai-nilai seni di dalam perkembangan musik itu sendiri gitu. Termasuk dalam lagu yang nanti akan dirilis nggak sih Bunda? Ada mungkin pergerakan seni yang baru lagi ngikutin tren sekarang? Mungkin ada satu konsep yang dulu akustik sudah ada, yang di Aku Rindu Padamu memang itu unplugged, jadi konsep unplugged akustik. Nah ini saya juga ingin membuat satu konsep untuk satu lagu saya yang dikonsep secara akustik, secara unplugged, tapi mungkin lebih agresif gitu, lebih lebih dinamis. Tidak melandai-landai gitu ya, jadi agak dinamis, ada beat yang pasti, yang jelas gitu. Nah ada beat yang dinamis, nah itu yang sedang saya pikirkan, yang sedang saya pertimbangkan gitu untuk nanti di dalam penataan musik di dalam lagu, salah satu lagu saya itu. Bunda setuju nggak sih kalau misalnya setiap lagu Bunda itu katanya tuh melo, sendu? Mungkin saja mungkin saja melo terus tapi tidak selamanya sendu, tidak semuanya sendu, karena ada beberapa lagu juga yang cukup ceria, cukup manja, cukup romantik gitu ya. Tidak selamanya juga, tidak semuanya cengeng enggak gitu. Dan kalaupun cengeng itu hanya sebagai curhat aja gitu. Karena kan lagi booming koplo nih Bun.
mau nyobain itu nggak sih Bun? Sudah, Udah. sudah. Di judul apa, Bun? Jadi lagu-lagu lama saya dikoplokan dulu, dibuat koplo oleh salah satu grup dari Surabaya. Beberapa grup dari Surabaya waktu itu. Memang ini menimbulkan pro dan kontra karena saya yang sudah terbiasa dengan dangdut klasik, dangdut konvensional, original, menimbulkan pro dan kontra dari penggemar dangdut yang konvensional itu gitu. Oh, tapi beberapa lagi menyambut menerima karena memang musik koplo juga adalah bagian daripada musik dangdut gitu ya. Hanya memang di aransemen secara beatnya dipercepat gitu dan dimasukkan oleh pukulan-pukulan yang tradisional gitu kalau menurut saya ya, ada Banyuwangiannya, ada jaipongannya, ada tarlingnya. Itu kan juga budaya daripada Indonesia gitu. Hanya mungkin image-nya koplo itu mungkin karena dari namanya aja mungkin ya. Kalau musiknya saya rasa selama itu lagu tidak merusak komposisi lagu, tidak merusak ruh lagu, kualitas lagu, saya rasa sah-sah sajalah gitu ya. Karena memang musik koplo juga banyak penggemar dan banyak juga yang menerimanya dengan baik gitu. Kalau kita membawakannya, mengemasnya dengan baik juga rasanya wajar-wajar aja kok, biasa-biasa aja. Hanya mungkin ada beberapa lagu yang seperti lagu Pak Haji Rhoma Irama yang memang tidak pas untuk dibuat konsep koplo gitu. Seperti lagu Keramat atau lagu Janji. Banyak lagu-lagu beliau yang memang tidak pas kalau dibuat koplo. Jadi kehilangan jiwanya, berkurang ruhnya gitu. Tapi ada beberapa lagu hiburan seperti Aku Rindu Padamu, itu kan lagu-lagu hiburan, selamat malam, bukan lagu-lagu yang sakral gitu istilahnya ya. Bisa beatnya dipercepat dengan konsep itu gitu. Buat saya enggak masalah. Nah, ini mengenai prinsip bermusik ya, mengenai prinsip bermusik. Karena di dalam bermusik saya juga tidak bukan berarti saya tidak setuju dengan kontranya banyak orang gitu, tapi bagi saya musik itu universal gitu dan musik itu selalu bergerak gitu ya, tumbuh berkembang terus sesuai dengan zamannya gitu. Terus Bunda, kan kalau dangdut tuh identik mungkin kebanyakan pakai baju sensi dan sebagainya dan goyangannya nih. Bunda kan kalau udah berhijab, sulit nggak sih Bunda mungkin nggak ada goyangan atau gimana sih kalau udah berhijab? Karena dari dulu pun saya memang membawakan lagu-lagu yang tidak membutuhkan saya untuk bergoyang terlalu terlalu heboh mungkin ya. Jadi begitu saya merubah busana saya dengan hijab, jadi saya tidak merasa ada perubahan yang signifikan, yang drastis, yang saya harus merubah kiprah gitu, busana gitu, enggak gitu ya. Jadi dari dulu pun memang busana penampilan saya ya seperti itu aja gitu. Ya tergantung kebutuhan lah. Kalau misalkan memang lagunya ada lagu-lagu yang membutuhkan untuk bergerak sedikit-sedikit ya, saya juga bergoyang sedikit-sedikit, tapi ya dalam batas-batas kemampuan dan keberanian saya untuk bergoyang gitu. Terus Bunda kan mungkin di umur usia yang ke 50 tahun nih, apa sih Bunda yang polanya atau tipnya dari Bunda masih terlihat awet muda? Masa kata siapa awet muda? Kan ditutup maskernya. Ya maksudnya nggak terlihat udah kepala. Ya, alhamdulillah sekarang nanti Juni 52 tahun. 52 jadi Lolita, lolos 50 tahun. Mungkin menjaga semangat ya, semangat, gairah, hidup, lalu olahraga walaupun memang saya banyak juga tidak disiplinnya gitu. Berolahraga itu harus gitu ya. Lalu untuk usia saya yang sekarang, apabila saya berkegiatan, apabila saya bergaul, saya memilih untuk bersama orang-orang yang memberikan kenyamanan gitu. Di dalam bekerja pun saya berpikir untuk cari aman, cari nyaman gitu. Gak mau yang saya harus dituntut begini begitu yang saya tidak mampu dan harus memaksakan diri, itu saya hindari gitu.
Tapi selama itu masih bisa, oke lah, aman, nyaman, tenang, damai, enjoy gitu. Ya saya berkegiatan. Jadi tidak mau lagi dituntut untuk menjadi seseorang yang saya tidak bisa untuk melakukan hal itu gitu. Itu yang saya pengen enjoy gitu, memperbanyak rasa untuk enjoy nyaman. Mungkin terakhir pernah mungkin boleh dinyanyiin sedikit aja lagu apa aja. Lagu apa? Terserah Bunda apa aja. Mungkin yang single udah ditulis. Ya? Ya, boleh. Refnya lagu lama mengobati kenangan gitu. Hari demi hari, malam demi malam, ku seorang diri dalam kerinduan. Nah itu rapnya sebait aja. Itu satu bait lagu baru. Terima kasih untuk semuanya. Ini apa Bunda yang baru yang mau rilis? Dengarlah wahai kasih. Itu judul yang belum tetap ya. Sewaktu-waktu bisa berubah. Baiklah, terima kasih banyak.